Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, bisa kita dengarkan saat ini kita mendengarkan ada siaran radio RRI Pro 3 88,8 FM. Bisa kita dengarkan ya seperti apa kejernihan suaranya. Ya. Dan kita akan membahas bagaimana mulai dari sejarahnya, kemudian juga ada satu komunitas yang namanya Vintage Radio Club sudah bersama dengan kita, Bapak Vincent Gunawan Rusli. Selamat datang, Pak. Selamat siang. Pak Sigit Nugroho, sehat-sehat? Sehat-sehat, terima kasih. Sebelumnya mau mengucapkan selamat Hari Radio Internasional untuk kita semua. Pastinya selamat Hari Radio. Selamat Hari Radio. Karena ini menjadi hari momen yang sangat dirayakan oleh kita semua para penikmat radio. Karena saya sendiri juga walaupun bekerja di radio tapi juga suka mendengarkan radio. Dan dalam beberapa masa, kalau masa kecilnya itu dengerin radio itu pakai radio kayak radio tape ya. Dan ternyata ini sekarang ada radio-radio yang ternyata mewakili dekadenya. Ini yang di belakang saya, nanti kita akan bisa melihat dengan lebih jelas. Ini di yang paling tua ya, ada di sini dari Pak Sigit dari tahun 34. Kemudian yang di sebelah sini 50. Oh, ini yang 41. 41. Dan tadi sudah didengar sendiri suaranya jernih banget ya, Pak ya. Tapi sebelum kita membahas itu, sebenarnya Vintage Radio Club itu apa sih? Silakan Pak Sigit, boleh? Terima kasih Mbak. Jadi Vintage Radio Club itu adalah komunitas radio vintage ya, non-profit, organisasi sosial. Waktu itu kita bikin para kolektor kumpul, para pecinta radio kumpul yang disponsori oleh Alam Sutra. Jadi tahun 2022, tahun kemarin akhir Desember, Alam Sutra itu membuat satu audio fest ya, cukup besar, menampilkan lebih dari 100 radio tabung. 100 radio tabung. Oke, ini ngelihat tiga aja sudah wow. Betul. Gitu. Dan itu ada 100. Lebih dari 100 radio tabung. Oke. Kemudian itu milestone itu Mbak di situ. Kemudian kita para kolektor, pecinta radio, kemudian praktisi datang, kita ketemu, kemudian ya kita sepakat untuk membuat satu Vintage Radio Club dengan disponsori oleh Alam Sutra. Itu di tahun 2022 ya, masih ini ya? Muda ya. Masih muda. Cuman semangatnya masih luar biasa. Semangatnya luar biasa. Nah, sebelumnya kalau Pak Sigit sendiri punya berapa radio vintage nih? Saya 60 radio lebih. Wow. Kalau Pak Vincent ada berapa? Saya itu masih pemula. Saya tuh baru punya 2 koleksi. 2 koleksi. Gitu. Ini yang ini punya Pak Sigit atau punya Pak Vincent nih? Punya saya. Oh, punya Bapak. Oke, luar biasa ya. Nah, ini apa yang membuat Bapak-bapak ini tertarik untuk mengkoleksi radio vintage ini, Pak Vincent? Awalnya saya nggak terpikir, tapi setelah ada seorang teman, Pak Sigit jangan-jangan, bukan ya? berbicara dengan saya mengenai radio vintage, saya jadi terpikir. Dulu saya itu waktu kecil, itu kakek saya itu selalu mendengarkan radio, radio yang dari kayu. Taunya saya dulu kayak gitu. Tapi sekarang baru tahu itu radio tabung. Oh ya. Nah, berangkat dari situ ya saya juga cuma ingat itu ya. Tapi begitu saya ngelihat ada beberapa keluarga saya sering dengerin lagu-lagu di radio, disitulah mulai ketertarikan saya dengan radio. Oh ya. Melalui ini saya itu terpikir, saya sudah melalui satu lorong waktu yang mungkin nggak dinikmati oleh anak-anak milenial sekarang. Setuju. Makanya dari itu saya coba untuk berkolaborasi dengan Pak Sigit, dengan teman-teman yang lain, supaya kita bisa mewujudkan nih satu wadah di mana kita bisa
berkreasi, bereksperimen mengenai radio-radio vintage. Nah itu kita mulai dengan adanya satu eksibisi, dengan kerjasama dengan Flavor Bliss Alam Sutra, di sanalah kita mulai gitu. Begitu Bu ceritanya. Oke, tapi memang didasari atas historis ya, karena terbiasa mendengarkan radio gitu ya, dekatnya radio, kecintaan terhadap radio. Mungkin itu juga yang membuat Pak Sigit juga mencintai radio-radio vintage karena memang merupakan pendengar radio sejati gitu ya. Iya, betul. Sedikit sama pada dasarnya, sedikit ada ya perbedaan kenapa kemudian saya jadi kolektor kelas, ya kata orang kolektor kelas gimana, kamu segitu banyaknya kamu kelas kumpulin kakap, buat gitu. apa gitu kan. Jadi begini, saya pada dasarnya penyuka sejarah, Pak. Sejarah Indonesia, sejarah dunia gitu kan. Terus setiap sejarah itu pasti meninggalkan satu bukti ya, satu. Nah disitulah saya melihat bahwa radio itu selalu berada di tiap-tiap menemani sejarah dengan setia, karena radio tabung itu berawal dari tahun 18 ya 18-an. Oh 18-an radio tabung. Cuman itu masih benar-benar radio yang tabungnya cuma 2 biji. Tapi kemudian broadcastingnya itu sudah dimulai, udah mulai standar ya itu tahun 20-an lah, 20. Ya itu di Eropa ya waktu itu, di Indonesia mungkin setelah itu. Nah disitulah kemudian saya mulai mengkoleksi satu persatu radio-radio tersebut. Ya, jadi saya lihat misalnya kita lihat di film atau apa di tahun itu pasti ada radio. Nah saya bilang, nah itu saya punya buktinya di rumah saya. Itulah yang mendasarinya. Memang satunya. Berbicara mengenai radio itu ya memang tidak bisa lepas dari sejarah, selain juga karena konten-kontennya yang memang Pak Sigit sukai dari dulu begitu ya. Betul sekali, betul sekali. Oke. Nah ini pertama kali bisa mendapatkan radio-radio vintage ini apa yang mana dan gimana ceritanya? Jadi begini, saya sudah lama ya menjadi seorang penggemar radio atau penggemar barang antik sebenarnya, karena terkait dengan tadi dengan sejarah. Saya berkesempatan waktu itu ditugaskan di Jerman. Ya. Kemudian di sana ya saya kemudian ya kembali ke hobi dasar, jalan-jalan melihat radio antik gitu kan, melihat macam-macam antik. Terus waktu itu yang menarik buat saya berpikir ya orang Indonesia kita, radio itu kalau tabung, kalau tua pasti siarannya SW, atau kemudian kalau agak muda dikit ada MW-nya. Nah kalau FM itu pasti radio baru. Kalau ada radio tua dikasih FM pasti radio itu udah dimodifikasi ya. Saya waktu itu jalan ke flea market gitu, saya coba dinyalakan, ternyata kok bisa FM. Saya tanya, ini asli gitu kan. Baru di situ saya ngeh bahwa ternyata radio yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan Eropa, baik Jerman, Belanda, Prancis, waktu itu yang diekspor ke Indonesia itu berbeda dengan yang dijual di negara Eropa sendiri. Karena apa? Karena broadcasting di sana waktu itu memang sudah ada FM. Sedangkan di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, belum ada. Nah, disitulah kemudian saya, wah ini menarik karena apa namanya kita bisa bisa menyimpan histori dan menikmatinya seperti radio tadi. Jadi kadang-kadang kita perlu juga menikmati radio dengan suara saat ini. Itulah kemudian salah satu kemudian saya ngebut ya di koleksi radio. Oke. Rata-rata ini memang dari Eropa atau ada juga yang dari Indonesia? Oh, dari Indonesia juga ada. Oh, dari Indonesia juga ada. Kalau untuk kondisinya, apakah kalau di Indonesia ada tantangan-tantangan tersendiri dalam kondisi yang tidak baik atau gimana gitu rata-rata, Pak? Betul. Jadi begini. Saya ya ini perlu mungkin riset ya, ini baru opini pribadi gitu kan. Kenapa radio dulu kok di Indonesia banyak yang rusak gitu ya, banyak yang jelek, mungkin ya secara kuantitas saja Mbak ya. Jadi kalau waktu itu kita tahu lah, mungkin saya kan orang tahun akhir 80-an gitu ya, mungkin saya juga tidak melihat langsung. Tapi kata orang-orang lama dulu radio tabung yang punya itu satu kabupaten cuma satu, ya kan? Atau satu kecamatan satu lah. Dan itu udah yang paling kaya banget, apa kepala desanya atau siapa gitu ya. Nah, kemudian kan kuantitasnya juga jadi sedikit. Nah, sangat logik kalau kemudian ya barang itu
kemudian rusak karena dijual sana sini. Ini anu ya Mbak, perlu diriset. Saya ini masih opini pribadi lah. Di sana mungkin di Eropa itu radio dulu sudah dijual banyak ya, hampir tiap individu punya kayak kita waktu sekarang, sehingga sisa-sisa sejarahnya pun masih ada yang bagus, masih ada yang radio kayak baru gitu kan, walaupun itu radio tahun 40-50-an. Tapi Mbak, itu semangat kita untuk membuat satu komunitas itu adalah itu. Jadi kita itu pengen mengumpulkan para radio lover berbagai macam segmen ya, kolektor, teknisi, praktisi, kayak penyiar juga boleh Mbak. Itu di situ salah satunya kita pengen menghidupkan sebenarnya radio-radio yang sudah radio tabung yang sudah dianggap mati. Kita akan coba untuk kemudian nyalakan kembali. Ya, karena radio kita masih ya confident ya bahwa spare part tabung segala macam masih bisa kita cari. Nah, disitulah gunanya juga salah satunya adanya komunitas radio vintage ini. Demikian. Tapi Pak Vincent ini kan boleh dibilang relatif baru dalam mengumpulkan. Nah, ini lebih tantangannya lebih susah lagi dibanding sama Pak Sigit yang sudah dari dulu-dulu ya. Ini akhirnya bisa menemukan radio vintage-nya itu gimana? Apakah dari luar negeri juga atau sama dari dalam negeri dengan berbagai tantangannya untuk memperbaiki? Kalau saya itu dari dalam negeri. Dari dalam negeri. Ya, di mana saya hunting, ya sekarang kan cukup banyak seperti kayak Tokopedia. Oh ya. Dan mereka coba menawarkan gitu. Makanya dari situ saya juga bisa mempunyai koleksi. Gitu. Oke. Tapi mana yang lebih penting bagi penikmat radio? Apakah kejernihan dari suaranya atau kontennya, atau malah ada yang kalau yang dengerin SW itu kan suka kresek-kreseknya gitu? Sebetulnya kalau menurut saya ini kan masalah teknologi, di mana kalau kita dengar SW itu ada sesuatu ciri khas dari SW. Inilah yang menarik sebetulnya. Oh, SW itu kayak gini gitu. Beda dengan FM kan. Kalau FM kita ngelihat jernih sekali. Tapi kalau SW mempunyai ciri khas. Nah, kalau kita melihat balik gitu, apa yang dialami oleh kakek kita misalnya, itu kualitasnya begitu gitu. Itulah yang kita pengen juga tunjukkan sekarang. Dulu itu punya kualitas yang begitu. Walaupun untuk kalangan milenial mungkin kedengarannya nggak enak. Tapi secara histori mereka ngerti bahwa sekarang yang enak nih didahulin yang nggak enak gitu. Gitulah menurut saya. Nah kalau Pak Sigit juga lebih ke apa? Kontennya atau lebih ke dari sisi historis atau? Sebenarnya komplit ya, tapi memang saya berawal dari histori awal mulanya. Tapi kemudian ya namanya ini ya, nggak mungkin saya ini histori tahun 25 gitu kan. Terus kemudian kenapa enggak kalau ada opsi tahun 25 juga bisa menangkap siaran gitu kan, SW. Nah, itu yang menarik sebenarnya adalah kita mempunyai barang yang sangat tua, namun kemudian masih bisa bekerja walaupun di fungsi SW. Jadi kesimpulannya adalah ya histori penting, namun keberadaan radio atau fungsi radio itu juga perlu kita perhatikan sehingga bisa menjadi menjadi kita nikmati demikian. Walaupun SW ya malam hari seru gitu kan. Tapi apakah kalau misalkan ingin bergabung dengan vintage radio ini gitu ya, mungkin ada yang berpikir ini kayaknya harus merogoh kocek yang cukup dalam gitu. Nah ini gimana nih Pak? Jadi begini Pak, ini justru itulah kembali lagi kami sampaikan bahwa Vintage Radio Club ini salah satunya itu ya mungkin lihat ada kolektor yang punya 60 radio, bukan. Justru kita itu pengen menggait para generasi muda atau siapapun yang ya bahkan tidak punya radio untuk bergabung bersama-sama menjadi satu komunitas yang kemudian di situ kita bisa sharing knowledge, sharing history atau sharing apapun, atau bahkan mungkin ya
Mbak penyiar, nanti kita juga bisa sharing dari Mbak gimana sih Mbak pengalaman jadi penyiar gitu. Jadi tidak dibatasi bahwa komunitas ini adalah komunitas unit radio, gitu bukan, ya? Tapi radio beserta dengan dengan berbagai macam pernik-perniknya, sejarahnya, perangkatnya, apapun demikian. Pokoknya yang punya passion sama radio itu boleh gabung gitu ya? Sangat boleh. Ya. Nah ini mau punya goals katanya mendirikan Museum Radio Indonesia, karena di Indonesia sendiri memang belum yang spesifik seperti itu. Ya kita ada museum penerangan ya, tapi untuk yang betul-betul radio gitu ya, itulah kenapa ingin membuat goals tersebut ya Pak. Karena kita kita itu melihat bahwa histori itu penting. Dengan mengetahui histori, sejarah, kita itu kan sebagai milenial itu harus belajar gitu, bahwa sejarah itu ada sesuatu di baliknya. Contohnya radio gitu misalnya. Sekarang ini nggak ada podcast. Iya. Kalau nggak ada radio, betul nggak? Betul. Ya maka dari itu kami merasa bahwa penting sekali kita membuat satu museum, koleksi, bahkan ya kalau mungkin koleksinya itu dari awal radio ada sampai radio yang paling mutakhir, gitu kita pamerkan di sana, supaya generasi muda kita itu bisa mengetahui, oh radio itu begitu, gitu Mbak. Oke. Dan mungkin ini juga untuk bapak-bapak yang menikmati SW ya. Ini di Hari Radio Internasional juga nih, sebagai closing statement juga. Di tengah banyaknya bisa dibilang kita lihat kemarin juga BBC yang shortwave-nya dan juga siarannya di Indonesia itu juga sudah mulai ditutup mengikuti saudara-saudaranya Deutsche Welle dan lain-lain sebagainya. Nah ini sebagai penikmat radio SW, kenapa sih harus masih ada radio ini? Dan kemudian juga harapannya di Hari Radio Internasional ini, kenapa penting bagi generasi muda untuk mengetahui atau mengenal ini tadi dari Pak Sigit, tadi dari Pak Vincent sudah ya? Oke, baik. Jadi ini relate terkait dengan Hari Radio Dunia ya. Kalau nggak salah temanya Radio and Peace mungkin. Iya. Yaitu jadi kalau kita bicara sejarah panjang, memang dulu kenapa radio itu SW, karena diperlukan untuk jarak jauh antar benua. Jadi frekuensinya harus SW. Waktu itu Indonesia, waktu itu masih Hindia Belanda, juga harus menerima pancaran dari Belanda. Nah, itulah yang kemudian siaran SW itu menjadi populer dan menjadi dominan waktu itu. Nah kemudian memang kesini kita mengenal mungkin radio itu hibrid ya, mungkin jadi radio transmisi yang menggunakan antena, menggunakan gelombang, kemudian dicampur dengan numpang di internet sehingga juga bisa jarak jauh. Atau mungkin itulah yang kemudian mengakibatkan siaran-siaran SW yang memang dia mempunyai kendala terkait dengan cuaca kemudian ditutup. Namun ya saya pribadi sebenarnya ya karena saya penggemar radio, ini kembali lagi pendapat pribadi ya, saya kok ditutup ya gitu kan. Cuman memang saya kalau malam saya lihat masih ada sih beberapa, masih ada beberapa, bahkan RRI juga punya kan SW itu kalau nggak salah. Iya, kami. Iya betul, saya masih menerima. Nah kemudian dikaitkan dengan radio dalam perdamaian, saya rasa itu sangat relevan sekali dengan kondisi saat ini ya. Memang pernah radio itu berperan ya waktu itu menjadi alat propaganda misalnya dalam Perang Dunia Kedua atau dalam Perang Dingin, tapi radio juga banyak berperan untuk kebaikan dunia. Jadi radio itu bisa menjadi agent of peace menurut saya. Jadi dengan radio itu bisa mendorong adanya dialog perdamaian, bisa mendorong misalnya seperti ini pihak yang berkonflik misalnya ya untuk saling kita mengklarifikasi. Kemudian juga mungkin penyiar radio bisa menyebarkan satu narasi-narasi positif berdasarkan fakta ya. Itu yang menurut saya kemudian sangat relevan Radio and Peace menjadi radio menjadi tema tahun ini,
karena kita tahu di dunia ini masih banyak ya perang di mana-mana. Demikian Mbak kira-kira. Oke. Ya Pak Vincent tadi bilang ya lorong waktu dari dulu sampai saat ini radio masih relevan. Sekali lagi selamat Hari Radio Internasional. Terima kasih untuk Pak Sigit dan juga Pak Vincent. Sama-sama. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.